Selamat pagi kepada Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang legenda kota Surabaya. Dahulu di lautan luas ada seekor ikan hiu yang sering dipanggil dengan Sura dan buaya. Suatu hari mereka berantem, namun tidak ada yang kalah. Mereka sama-sama menang. Karena mereka itu sama-sama cerdik, kuat, dan sama-sama licik. Suatu hari si Sura ngajak si Buaya membuat perjanjian, yaitu isi perjanjiannya membagi wilayah kekuasaan. Dengan cara membagi wilayah kekuasaan itu, yang bagian lautan itu milik Sura, sedangkan yang daratan itu milik Buaya. Cara membaginya itu sebagai batas antara daratan dan air. Si Sura mengatakan tempat yang dicapai oleh laut pada pasang surut. Si Buaya langsung mengokekan karena menurutnya dengan adanya perjanjian itu, dia sama si Sura jadi tidak berantem lagi dan hidup tenang. Tetapi suatu hari ikan hiu diam-diam datang ke wilayah si Buaya, yaitu sungai. Awalnya si Buaya tidak sadar kalau si Sura ini datang ke tempat si Buaya. Namun suatu hari tiba saatnya Sura ingin mencari mangsa lagi ke sungai, ketahuan sama Buaya. Nah, Buaya marah kepada si Sura. Lalu kata Buaya gini, "Hai Sura, mengapa engkau melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayahku?" Ya marahlah si Buaya kan, karena mereka itu sudah membagi wilayah kekuasaan gitu kan, udah bagi dua. Terus si Sura ini datang ke apanya si Buaya, yaitu sungai. Lalu tanpa rasa bersalah, si Sura mengatakan, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini termasuk air? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku." Marahlah si Buaya ini. Lalu kayak emosi dia naik lah kan. Terus datanglah, "Apa? Sungai ini kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaan ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," kata si Buaya lah membela dirinya. Datang lagi si Sura ini, katanya lagi nih, "Tidak bisa. Aku kan pernah bilang kalau di air hanya air laut, tetapi juga air sungai." Merasa itu nggak adil lah si Buaya. Lalu si Buaya memutuskan kesepakatan itu dan mengatakan kalau begitu kamu memang bermaksud membohongiku. Dengan demikian perjanjian kita batal. Siapa yang memiliki kekuatan yang paling hebat, dialah yang akan menjadi penguasa tunggal, kata Buaya. Lalu datanglah si Sura ini berkelahi lagi. "Ya udah, ayo," katanya lah itu kan. Lalu pertarungan ini menjadi sengit antara ikan hiu dan buaya pun terjadi. Pertarungan ini semakin seru dan dahsyat, saling menerjang dan saling menerkam satu sama lain, menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitar menjadi merah karena akibat dari darah dua ekor hewan itu. Dalam pertarungan dahsyat ini juga buaya mendapatkan gigitan ikan hiu di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membelok ke kiri. Sementara ikan hiu Sura juga digigit ekornya, terlihat hampir putus. Lalu karena udah kesakitan lah si Sura ini, balik lagi dia ke lautan biar bebas dari si buaya. Nah, dalam hati buaya udah senang lah dia, "Lah aku sekarang jadi daerah kekuasaanku ini," gitulah si buaya kan, karena telah mempertahankan daerahnya itu. Sekarang pertarungan antara ikan hiu dan yang bernama Sura itu dengan buaya ini sangat terkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan adanya peristiwa itu. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota madya Surabaya, yaitu gambar ikan hiu dan buaya. Namun ada juga yang berpendapat Surabaya berasal dari kota Sura dan Baya.
Sura yang artinya jaya atau selamat, baya yang berarti berbahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Di zaman sekarang, pertarungan memperebutkan wilayah air dan daratan terus berlanjut. Di kala musim penghujan tiba, kadangkala banjir menguasai kota Surabaya. Di musim kemarau kadangkala tempat-tempat genangan air yang menjadi daratan kering. Itulah yang dikenal dengan kota Surabaya. Sekian dari saya, terima kasih.